Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Mia. Kali ini kita akan membahas tentang notasi sel dari sel volta. Susunan sel volta dirangkai seperti gambar berikut ini. Ada bejana di sebelah kiri yang kemudian dicelupkan elektroda Zn yang nantinya akan menjadi kutub negatif atau anoda. Sedangkan yang di sebelah kanan dicelupkan elektroda Cu yang kemudian menjadi kutub positif atau katoda. Kemudian di antara elektroda negatif dan elektroda positif disambungkan sebuah kawat penghantar yang dihubungkan dengan saklar dan voltmeter. Di antara dua bejana tersebut kita hubungkan pipa U yang kita sebut dengan jembatan garam. Elektroda Zn yang apabila dicelupkan ke dalam larutan yang berisi ZnSO4, maka dia akan melepaskan dua elektronnya. Ion Zn2+ akan mengendap masuk ke dalam larutan, sedangkan elektronnya tertahan yang kemudian mengalir menjadi arus listrik dan berpindah ke kutub positif. Di kutub positif ada elektroda Cu yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Karena ada dua elektron tadi, itu membuat ion Cu2 positif yang ada di dalam larutan CuSO4 bergerak mendekati elektron, sehingga dia menangkap elektronnya dan berubah menjadi logam Cu. Logam Cu ini kemudian menempel pada batang elektroda. Kalau kita perhatikan, larutan yang ada di sebelah kiri memiliki ion Zn2 positif lebih banyak, sehingga dia mempunyai kecenderungan larutannya lebih positif. Sedangkan yang di sebelah kanan dia memiliki SO4-2 tapi tidak punya Cu-nya, sehingga dia lebih negatif. Jika larutan di sebelah kiri ini terlalu positif dan di sebelah kanan terlalu negatif, maka kita netralkan dengan larutan garam yang ada di jembatan garam. Nanti ketika larutan di sebelah kiri di anoda Zn-nya terlalu banyak, jadi larutannya terlalu positif, maka NO3 negatif ini akan turun dengan sendirinya untuk menetralkan larutan yang ada di ZnSO4. Kemudian yang di sebelah kanan di sini kan SO4-2. Dia terlalu negatif, maka ketika suasana terlalu negatif, maka Na ini akan turun dengan sendirinya untuk menetralkan larutan yang ada di sebelah katoda. Nah, kalau kita tulis reaksi elektrodanya, maka untuk di reaksi anoda di sebelah kiri tadi kan Zn ya. Zn-nya itu dia melepaskan dua elektron menjadi Zn2 positif. Jadi kalau misalkan kita nulis reaksi anoda, yaitu Zn terurai menjadi Zn2 positif ditambah 2 elektron. Untuk reaksi elektroda di katoda, tadi kan Cu ya menerima 2 elektron. Jadi tadi ionnya menerima 2 elektron menjadi logam Cu. Jadi kalau kita tuliskan reaksi elektrodanya, reaksi katoda itu adalah Cu2 positif ditambah dengan 2 elektron menghasilkan logam Cu. Jadi reaksi redoksnya kalau di reaksi anodanya Zn-nya ini terurai menjadi Zn2 positif dan 2 elektron karena dia melepaskan 2 elektron. Kemudian 2 elektron ini diterima oleh Cu. Jadi reaksi di katodanya adalah Cu2 positif menerima 2 elektron menghasilkan logam Cu. Di sini kan elektronnya sudah habis terpakai ya. Maka reaksi redoksnya adalah Zn direaksikan dengan Cu2 positif menghasilkan Zn2 positif dan Cu. Notasi selnya kita gambarkan dari anoda ke katoda karena arus listriknya bergerak dari anoda ke katoda. Di anoda ada Zn, ada logam Zn yang kemudian berubah menjadi ion Zn2 positif. Kemudian kan si rangkaian ini dinetralkan oleh jembatan garam. Jembatan garam ini digambarkan dengan 2 garis lurus. Kemudian di katoda itu berubah dari Cu2 positif menjadi Cu. Jadi Cu2 positif garis Cu untuk di katodanya.
Ya, sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.